Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada seorang pun yang mengetahui wujud dari malaikat Jibril. Kepada Rasulullah pernah ditampakkan wujud aslinya dan hanya sebanyak 2 kali saja. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul utusan Allah. Malaikat Jibril juga diyakini sebagai pemimpin dari para malaikat Allah yang lainnya. Di dalam Al-Quran, nama Jibril disebut sebanyak 2 kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 97-98 dan surat At-Tahrim ayat 4. Malaikat Jibril memiliki berbagai macam julukan, di antaranya Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus, Ar-Ruh Al-Amin, dan lainnya. Jibril sangatlah dekat dengan Rasulullah SAW. Ia merupakan malaikat yang menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Selain itu, dia juga mengantar Nabi saat peristiwa Isra Mi'raj. Dalam beberapa uraian kisah Rasulullah SAW, diketahui malaikat Jibril pernah menampakkan rupa aslinya, yaitu pada saat Rasulullah SAW menerima wahyu kedua. Pada saat itu, Nabi meminta Jibril untuk menampakkan wujud aslinya. Lalu bagaimanakah wujud asli malaikat Jibril yang sebenarnya? Ketika menemui Rasulullah SAW, Jibril selalu menampakkan dirinya dalam wujud manusia. Sebagaimana kita ketahui, malaikat diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat berubah wujud aslinya. Terkadang ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan, dia menyaksikan wujud Jibril memenuhi cakrawala, dan jika dia berpaling, dia tetap menyaksikan wujud Jibril di hadapannya. Dan ini menggambarkan betapa besarnya fisik Jibril dalam pandangan mata manusia. Ketika menampakkan wujud aslinya, terlihatlah bentuk Jibril yang sangat besar. Jibril menampakkan wujudnya dengan 600 sayap antara barat, timur, masyrik, dan maghrib. Busana bebesaran Jibril adalah putih laksana mutiara yang begitu indah dan rupawan dengan kekuatan yang dahsyat dan penuh mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman." IS Al-Baqarah ayat 97. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, dan rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. IS Al-Baqarah ayat 98. Dalam surat Fatir juga dijelaskan tentang wujud dari para malaikat. Mereka ada yang memiliki 2, 3, dan 4 sayap, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4.
Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. IS Fatir ayat 1. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa Jibril itu memiliki 600 sayap. Israfil memiliki 1200 sayap, di mana satu sayapnya menyamai 600 sayap. Jibril yang terakhir dikatakan bahwa Hamalat al-Arsy memiliki 2400 sayap, di mana satu sayapnya menyamai 1200 sayap Israfil. Manusia tidak mungkin bisa melihat malaikat dengan mata telanjang tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW sendiri hanya dapat melihat wujud asli Jibril sebanyak 2 kali saja. Dikatakan bahwa Muhammad telah melihat wujud asli dari malaikat Jibril yang memiliki sayap sebanyak 600 sayap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain." IS An-Najm ayat 13. Namun sebesar-besar wujud Jibril, tetap hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang maha agung. Pada saat Isra Mi'raj dikisahkan bahwa Rasulullah SAW dan Jibril telah tiba di Sidratul Muntaha. Namun malaikat Jibril berkata kepada Muhammad bahwa ia sudah tidak sanggup lagi mengantar Muhammad untuk menghadap hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril berkata, "Aku sama sekali tidak mampu mendekati Allah. Perlu 60.000 tahun lagi aku harus terbang. Itulah jarak antara aku dan Allah yang dapat aku capai. Jika aku terus juga ke atas, aku pasti hancur dulu. Sungguh Allah itu maha besar dan agung." Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.